Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Bakti Yuda menggunakan TOGAF ADM. Berikut adalah anggota kami. Pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Rumah Sakit Umum Bakti Yuda Depok, RSBYD terletak di Jalan Raya Sawangan nomor 2A, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, RSBYD. Merupakan salah satu rumah sakit tipe C di Kota Depok. Didirikan pada tanggal 23 Desember 1976 oleh Yayasan Bakti Yuda. Awalnya rumah sakit ini berfungsi sebagai sebuah klinik bersalin dengan kapasitas 12 tempat tidur. Profil Rumah Sakit Umum Bakti Yuda Depok. Rumah Sakit Umum Bakti Yuda Depok memiliki luas area seluas 14.930 meter persegi dengan luas bangunan 5.425 meter persegi. Izin operasional rumah sakit ini diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor izin berikut dan telah diperpanjang oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok dengan nomor izin berikut. Lanjut ke latar belakang penelitian, dengan semakin banyak masalah kompleks ya aktivitas pelayanan di Rumah Sakit Bakti Uda Depok, kebutuhan akan sistem informasi yang efektif dan integrasi menjadi krusial. Namun sistem informasi yang ada saat ini menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diatasi, yaitu seperti ketidaktersediaan informasi yang akurat dan tepat waktu, juga serta koordinasi yang kurang efektif antara departemen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu dilakukan pengembangan sistem informasi rumah sakit umum Bakti Uda Depok menggunakan framework TOGAF ADM. Framework ini digunakan untuk membantu menciptakan rancangan enterprise arsitektur dan juga mendukung aktivitas pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut. Tujuan penelitian. Penelitian ini diharapkan akan mampu menghasilkan blueprint dari rancangan pengembangan sistem informasi yang akan digunakan untuk meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan kualitas pelayanan dalam rumah sakit tersebut. TOGAF memberikan metode yang detail bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasi arsitektur enterprise-nya dan sistem informasi yang disebut dengan Architecture Development Method (ADM). ADM merupakan metode yang berisi sekumpulan aktivitas yang digunakan dalam pemodelan pengembangan arsitektur. Metode ini juga digunakan sebagai panduan yang bertujuan untuk merencanakan, merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan arsitektur pada perusahaan. Selanjutnya ada pembahasan. Pertama ada preliminary phase. Preliminary merupakan tahapan awal dari framework TOGAF. Tahapan ini mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ruang lingkup enterprise rumah sakit Bakti Yuda terdiri dari beberapa subsistem termasuk keuangan, pendaftaran, administrasi, staf, dan dokter, dan lainnya. Dua, menentukan framework. Arsitektur dalam perancangan arsitektur enterprise diperlukan sebuah framework sebagai paduan. Rumah sakit Bakti Yuda menggunakan TOGAF, The Open Group Architecture Framework, dengan mengacu pada TOGAF ADM, Architecture Development Method, sebagai metode yang detail dalam membangun arsitektur enterprise. Tiga, melaksanakan tools arsitektur. Pendefinisian tools alat arsitektur menjadi acuan dalam pembangunan arsitektur enterprise. Pendekatan ini membantu dalam penyelesaian permasalahan yang muncul dari setiap unit organisasi dan memastikan penggunaan yang efektif. Selanjutnya ada requirement management. Tahap requirement management bertujuan untuk menentukan kebutuhan proses yang ada dan menyediakan pengelolaan kebutuhan arsitektur selama siklus ADM. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini antara lain: pertama, mengumpulkan kebutuhan enterprise secara menyeluruh dari berbagai stakeholder terkait. Kedua, menginventarisir dan mengidentifikasi kebutuhan tersebut. Ketiga, menyimpan kebutuhan dalam bentuk yang dapat digunakan dalam tahapan ADM selanjutnya. Oke, di sini ada fase yang pertama, yaitu fase A atau arsitektur visi.
Yang pertama yaitu membuat perancangan arsitektur sistem informasi rumah sakit yang sesuai dengan kebutuhan end user dan kebutuhan bisnis pada rumah sakit umum Bakti Yuda dengan tujuan meningkatkan kinerja staf dan dokter dalam memberikan layanan kepada pasien. Nah, lalu yang kedua, membuat program yang terstruktur sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya, memungkinkan penambahan sistem dan penerapan yang terintegrasi secara menyeluruh. Lalu yang ketiga ada mengembangkan sistem informasi yang lebih baik dari sebelumnya dalam hal keamanan sistem, efektivitas, dan kenyamanan pengguna. Berikutnya ada stakeholder map matrix Rumah Sakit Umum Bakti Yuda, yang dimana stakeholder map matrix adalah proses pengidentifikasian pengambilan kebijakan internal maupun eksternal dan keterkaitannya terhadap fungsi utama atau fungsi pendukung pada proses bisnis Rumah Sakit Umum Bakti Yuda. Berikut ada tampilan aktivitas utama, yang dimana aktivitas utamanya terdapat pendaftaran pasien, stakeholder internal terdapat tim administrasi, dan stakeholder eksternalnya terdapat pasien, pemasok, dan juga asuransi kesehatan. Selanjutnya masuk ke fase 2, fase B, arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis yang melibatkan pemodelan arsitektur terhadap proses pelayanan rumah sakit Bakti Yuda sesuai dengan fungsi bisnis utama. Usulan perbaikan fungsi bisnis. Setelah mengidentifikasi fungsi bisnis dan proses bisnis yang berjalan, serta melakukan perencanaan terhadap arsitektur bisnis, berikut adalah penambahan fungsi bisnis dan proses bisnis yang diajukan untuk rumah sakit Bakti Yuda dengan mengacu pada metode TOGAF ADM. Berikut merupakan tabel yang digunakan untuk pada arsitektur bisnis yang mengacu pada 2 poin, yaitu aktivitas dan fungsi bisnis. Pada tabel arsitektur bisnis ini menghasilkan 10 fungsi bisnis. Selanjutnya ada diagram as is, yaitu pertama pasien melakukan pendaftaran, kemudian administrasi melakukan cek kelengkapan data pasien, jika lengkap akan lanjut, jika tidak akan kembali lagi ke pendaftaran. Kemudian jika lengkap akan disimpan data pasien, lalu sistem mencetak nomor antrian yang akan diambil oleh pasien. Lalu pasien menuju ke dokter dan melakukan pemeriksaan. Kemudian dokter menulis resep dan memberikan resep kepada apoteker. Setelah itu apoteker membuat obat dan memberinya kepada pasien, kemudian selesai dan diterima oleh pasien. Ya, selanjutnya ada to be tampilan diagram BPN. Jadi ini adalah tampilan versi yang terbarunya. Jadi di sini ada sedikit perubahan, yaitu yang pertama pasien melakukan pendaftaran secara online dan akan mendapatkan antrian ke administrasi. Setelah itu, administrasi akan mengecek kelengkapan data pasien. Jika lengkap, maka administrasi akan menyimpan data ke dalam sistem. Sistem akan menyimpan data pasien, kemudian akan membuat nomor antrian. Setelah itu, administrasi mencetak nomor antrian. Setelah dicetak, kemudian akan diberikan kepada pasien. Kemudian pasien menunggu panggilan dokter. Setelah itu dokter memeriksa pasien. Setelah pasien diperiksa, dokter akan menginput resep untuk apoteker. Kemudian apoteker mengecek validasi ketersediaan obat. Setelah itu membuat obat, dan yang terakhir adalah memberikan obat kepada pasien. Oke, lanjut di sini ada fase yang ketiga yaitu fase C atau arsitektur sistem informasi. Jadi pada fase ini dilakukan pengembangan sistem informasi yang dapat mendukung proses bisnis di Rumah Sakit Umum Bakti Yuda dengan mengacu pada arsitektur visi dan juga arsitektur bisnis. Ya, yang pertama ada fase arsitektur data, yang dimana tahap ini melibatkan penetapan arsitektur data mendefinisikan entitas data yang akan digunakan dalam arsitektur aplikasi.
Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi yang pertama ada mengidentifikasi entitas data yang relevan dengan fungsi bisnis dan proses bisnis. Yang kedua ada merancang kelas diagram untuk menggambarkan relasi antara entitas data yang digunakan dalam arsitektur sistem informasi Rumah Sakti Bakti Yuda. Berikut di sini merupakan fase arsitektur aplikasi. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka diperlukan suatu perancangan arsitektur aplikasi sebagai solusi dalam penanganan permasalahan yang ada. Selain itu, mendukung setiap aktivitas bisnis yang dijalankan di Rumah Sakit Umum Bakti Yuda. Pada tahapan ini, aplikasi diambil dari data identifikasi fungsi bisnis beserta proses bisnisnya. Pada arsitektur aplikasi ini terdapat suatu buah tabel yang terdapat 3 poin, yaitu aktivitas, fungsi bisnis, dan kandidat aplikasi. Selanjutnya ada sequence diagram. Pasien melakukan pendaftaran online, lalu menginput data pasien. Data pasien akan tersimpan di sistem. Kemudian pasien melakukan pemeriksaan ke dokter. Lalu dokter memberikan resep ke apoteker. Lalu apoteker akan membuat obat. Kemudian kembali lagi ke pasien. Selanjutnya ada fase D, arsitektur teknologi. Rumah Sakit Umum Bakti Yuda saat ini belum mencapai kinerja teknologi yang optimal. Dalam rangka meningkatkan kerja teknologi sesuai dengan visi dan misi rumah sakit, diperlukan perbaikan dalam arsitektur teknologi yang telah diidentifikasi dalam fase arsitektur sebelumnya. Sebagai langkah ke depan telah dirancang perancangan topologi jaringan yang diilustrasikan dalam gambar. Oke, di sini ada topologi jaringan LAN dari Rumah Sakit Umum Bakti Yuda. Lalu yang pertama di sini ada modem, pusat internetnya, lalu mengirimkan ke router. Jadi dari router ini menyambungkan dari lantai 1 hingga ke lantai 3. Berikutnya kesimpulan. Yang pertama, perancangan arsitektur enterprise pada Rumah Sakit Umum Bakti Yuda hanya dilakukan sampai tahap teknologi arsitektur karena dilakukan penyesuaian kebutuhan pada sistem rumah sakit yang bisa dioptimalkan yang mendukung jalannya proses bisnis pada framework TOGAF ADM. Yang kedua ada pada arsitektur bisnis Rumah Sakit Bakti Yuda terdapat fungsi. Yang ketiga ada arsitektur aplikasi menghasilkan 6 kandidat aplikasi. Yang keempat arsitektur data menghasilkan 11 entitas data. Yang terakhir ada arsitektur teknologi menghasilkan infrastruktur yang mendukung perancangan sistem informasi dan skema jaringan komputer untuk memudahkan informasi data antar subsistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.